Halo saudara, apa kabar hari ini? Saya sangat bersuka cita bertemu dengan saudara. Hari ini saya terbeban akan berbicara tentang the real normal. Mari kita akan baca ayatnya dalam Kejadian 26 ayat yang ke-1. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Nah, Bapak Ibu Saudara, Ishak mengalami dikatakan adalah kelaparan, krisis kelaparan yang sangat besar. Tapi ini bukan yang pertama yang terjadi. Karena pada zaman Abraham juga pernah terjadi krisis-krisis yang sebelumnya yang pernah terjadi. Saudara, hari-hari ini kita sedang mengalami yang namanya adalah pandemi Corona 19 yang telah merontakkan segala aspek kehidupan. Dari mulai ekonomi, keluarga, kesehatan, bahkan semua aspek untuk bangsa kita Indonesia. Aku melihat ada 3 tipe manusia, respon manusia ketika menghadapi hal ini. Tipe pertama adalah tipe yang ketika menghadapi krisis ini adalah ingin cepat selesai, tetapi pasif menunggu kapan ya cepat selesai supaya bisa main lagi, bisa bekerja lagi, menunggu dengan pasif. Dan apa yang terjadi? Tipe orang demikian, dia akan menjadi kecewa, dia akan menjadi marah, kok nggak selesai-selesai. Tipe yang kedua adalah tipe yang masuk dalam zona nyaman. Ketika krisis pandemi Corona ini terjadi, dia mungkin merasa, aduh saatnya saya menikmatin ketenangan. Nggak usah bekerja habis-habisan, biasa dari pagi sampai malam. Sekarang banyak di rumah, membuka kembali album-album lama, ya, video-video lama, dan yang lain. Pasif, menikmatin kehidupan. Padahal kehidupan ini adalah sesuatu yang harus diperjuangkan. Bukankah begitu saudara? Nah, tipe yang ketiga adalah ini yang kita mau. Orang ini tetap produktif. Orang ini tetap bekerja, melayani, mengembangkan semua kapasitasnya, mengembangkan semua yang Tuhan sudah percayakan untuk melakukan bagiannya yang terbaik. Bapak Ibu Saudara, enggak mudah. Saya juga ngomong sejujurnya. Menghadapi Corona 4 bulan ini, mulai merasa jenuh di rumah, mulai merasa sesuatu yang rasanya enggak bisa, ada terobosan dan yang lain-lain. Tetapi kita percaya firman dan Roh Kudus yang akan berbicara dalam hidup kita, yang akan memberikan terobosan yang dahsyat. Nah saudara, ada 3 langkah yang harus kita lakukan dalam masuk di real normal ini. Yang pertama, cara pandang kita akan menentukan keberhasilan atau kegagalan. Dalam bahasa Mandarin, kata krisis ini mengandung 2 arti. Yang pertama adalah weiqi, bahaya, danger, kesulitan, hitam, kebinasaan. Tapi kata yang kedua mengandung arti adalah cihui. Katanya juga kan cihui. Cihui artinya adalah kesempatan, peluang. Ketika masalah terjadi, krisis terjadi, ada 2 cara pandang. Kalau kita memandang ini bahaya, ini adalah sesuatu yang membinasakan, maka apa yang kita imanin akan terjadi dalam hidup kita. Tetapi kalau kita memandang ini memang bahaya, ini Corona adalah sesuatu yang menakutkan, yang membuat mati, memang benar. Tapi kita memandang Tuhan lebih besar daripada Corona. Tuhan lebih besar dari semua pergumulan dalam hidup kita. Dan dengan cara pandang seperti Tuhan memandang, cara pandang seperti kita memandang firman, kehebatan kuasa Tuhan, kita melihat tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Katakan amin saudara. Nah, Ishak, krisis yang paling besar buat dia adalah
Ketika dia menggali sumur berkali-kali, sumurnya ini diambil sama orang Filistin. Bagi Yusuf krisisnya adalah penjara. Yang dikatakan oleh orang-orang musuhnya adalah akhir dari segala kehidupannya. Dan bagi Daud, pertempuran krisis yang paling besar adalah ketika dia menghadapi Goliat yang besar. Tapi justru disinilah Ishak melihat sumur yang diambil bukan sesuatu yang danger, bahaya. Justru lewat sumur inilah Tuhan mengangkat Ishak menjadi amat sangat berhasil dan amat sangat kaya. Karena dia memandang bahwa sumur yang diambil Tuhan akan berikan sumur yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima. Penjara justru mengantar Yusuf ke istana. Begitu juga dengan Daud. Goliat yang dikalahkan membuat Daud masuk ke istana. Cara pandang saudara akan menentukan kebahagiaan atau keberhasilan. Langkah kedua, preparation, persiapan. Ayatnya kita ketemukan dalam Kejadian 26 ayat 12 dan 13. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat sebab ia diberkati Tuhan. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Pada saat krisis terjadi, yang tadi saya sampaikan, ada 3 tipe manusia. Yang pertama adalah pasif, menunggu kapan cepat selesai krisis. Yang kedua adalah tidak melakukan apa-apa, zona nyaman. Yang ketiga adalah tetap produktif. Nah, Ishak melakukan tetap produktif. Dia menabur pada saat krisis. Pada saat orang sedang malas, pada saat orang sedang kecewa, pada saat orang sedang patah hati. Tapi Ishak beda, dia tetap menabur, dan menabur. Walaupun dia tidak melihat hasilnya, dia tetap mengusahakan, memaksimalkan, mendisiplin dirinya untuk menabur. Menabur sangat banyak. Menggali sumur yang kedua, yang ketiga diambil, menabur lagi, menggali lagi. Sampai Alkitab katakan apa yang ditabur pasti dituai. Pada saatnya tiba, ketika Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya, maka apa yang ditabur oleh Ishak dituai. Saudara, pada saat-saat sekarang ini, jangan saudara menjadi diam, menjadi pasif, menjadi menyerah, putus asa, tidak melakukan sesuatu. Menabur di sini, saya tidak begitu tahu dengan profesi saudara. Apakah saudara menabur di dalam semua kebaikan? Apakah saudara sedang menabur, mempersiapkan diri, prepare dalam persiapan satu disiplin ilmu? Apakah saudara menabur sesuatu bisnis yang baru, desain yang baru? Apakah saudara sedang menabur pendekatan kepada seseorang karena ingin menikah? Setiap orang intinya adalah harus menabur. Preparation. Karena persiapan yang baik akan menghasilkan sesuatu yang baik. Persiapan yang baik akan menentukan kualitas yang kita tuai. Persiapan tidak akan mengkhianatin hasil yang kita dapatkan. Nah, kata preparation, persiapan ini, kalau P-nya diambil, jadinya adalah reparasi. Nah, kalau kita tidak mempersiapkan sesuatu dengan baik, dari masa muda kita, mulai dari sekarang, apa yang terjadi? Maka akan terjadi kebocoran, reparasi.
Kenapa banyak keluarga yang hancur? Karena dia tidak mempersiapkan pada waktu dia mau menikah secara roh, jiwa, dan tubuh. Dan akhirnya dia harus reparasi lagi. Kenapa pada saat-saat sekarang ada banyak orang ketika dia tidak kerja 3-4 bulan, keuangannya hancur dan yang lain-lain? Karena dia tidak mempersiapkan baik. Pada waktu kelimpahan dia tidak menabung, dia tidak mempersiapkan semua sarana dan harusnya akhirnya reparasi. Karena persiapan yang baik tidak akan mengkhianatin hasil yang didapatkan. Ada istilah hari-hari sekarang yang paling populer adalah cash is the king. Uang cash adalah raja. Yang saya maksudkan cash ini adalah bukan duit. Tetapi cash yang saya maksudkan, persiapan yang saya maksudkan adalah cash singkatan. Cash. C yang pertama adalah connection. Pada saat-saat sekarang justru inilah saat yang paling indah. Anda dan saya harus punya connection dengan Bapa Surgawi. Keintiman dengan Bapa Surgawi. Mencari hadirat Tuhan. Masuk hadirat Tuhan. Minta wisdom. Hikmat. Apa yang harus kita lakukan saat-saat sekarang. Karena Bapa yang baik adalah akan memberikan hikmat kepada orang yang meminta, yang haus, lapar, dan dahaga. C pertama adalah connect dengan Bapa Surgawi. Dan juga connect dengan banyak orang. Saat-saat sekarang kita harus membuka connection. Walaupun kita enggak tatap muka, social distancing. Kita bisa kembali membangun relasi dengan teman-teman kita. Dengan sahabat-sahabat kita. Dengan customer-customer kita yang sudah lama mungkin kita lupakan. Dan mulai membangun hubungan. Hubungan yang trust. Karena modal dalam kehidupan adalah trust. Dipercaya oleh banyak orang. Yang kedua adalah attitude. Saudara, attitude adalah bicara tentang sikap tingkah laku kita. Mental kita. Karena walaupun banyak ilmu dalam hidup kita, tapi kalau kita tidak punya satu gairah ingin sukses, satu gairah keberanian, istilah saya adalah the power of kefefet. Seringkali di dalam seminar ada yang bertanya, apakah rahasia bisnis saya baca? Ada banyak dan kita bisa banyak baca buku. Tapi salah satu yang membuat orang bisa berubah adalah, dan ada terobosan adalah the power of kefefet. Ada tekad dan ada unsur juga tekad, nekat yang seimbang dalam hidup kita. Yang ketiga adalah saudara, S, skill. Knowledge bicara tentang pengetahuan di kepala kita. Tapi skill ini adalah sesuatu yang bisa diterapkan dalam kehidupan. Ishak adalah skillnya sangat tajam sekali. Dia menjadi ahli buat sumur karena banyak krisis dan dia tetap ulet. Dan akhirnya dia berhasil. Yusuf dikatakan adalah dia disertai Tuhan. Apa saja yang dia kerjakan disertai Tuhan. Dan dia adalah orang yang sangat skillnya hebat. Dia menjadi pelayan adalah pelayan teladan. Ketika dia menjadi seorang manajer teladan. Ketika dia menjadi narapidana teladan. Ketika menjadi raja kedua teladan. Kenapa? Skillnya sangat hebat. Daud, ketika dia mengalahkan Goliat, kenapa dia ambil 5 batu? Karena dia udah latihan berpuluh-puluh tahun untuk mengumban tanpa meleset. Dan 1 batu aja sudah mengalahkan Goliat tepat di dahinya. Skillnya terasah. Daud berlatih sangat lama untuk mengumban, untuk mengalahkan singa dan harimau. Itu adalah makanan sehari-hari. Saudara, hari-hari ini yang dibutuhkan adalah yang pertama adalah connection. Yang kedua juga mental seorang juara yang berani, tanggung jawab, tekun. Tapi juga ada skill yang sangat tajam. Saya juga
Masih belajar sampai hari ini. Walaupun usia saya sudah hampir menginjak 60 tahun. Saya belajar kepada sesuatu tentang finance kembali. Saya belajar tentang marketing. Saya juga belajar sebagai seorang konsultan human, baca buku, sekolah lagi. Dan saya juga belajar tentang terobosan-terobosan yang baru. Setiap hari belajar 2-3 jam. Baca buku, dengar, lihat YouTube dan belajar. Learning by doing. Long life learner. Belajar semua. Supaya skill kita yang dibutuhkan hari-hari sekarang adalah skill yang aplikatif. Katakan amin. Sekarang perusahaan-perusahaan dunia tidak memerlukan lagi melamar mereka dengan ijazah dan yang lain. Mereka akan melihat apa? Skillnya. Skill sangat dibutuhkan. Yang terakhir adalah habit. Kebiasaan. Aristoteles mengatakan manusia tidak ada yang unggul. Keunggulan adalah kebiasaan. Kebiasaan bangun pagi, kebiasaan bekerja, kebiasaan baca firman Tuhan, melakukan kebiasaan-kebiasaan yang excellent. Yang dibutuhkan hari ini adalah cash, connection, attitude, skill, dan habit. Yang ketiga, yang terakhir saudara, ini adalah langkah praktis. Apa yang harus kita lakukan? Saya nemukan ada 3 hal. Yang pertama adalah mulai dari apa yang saya punya. Oh Pak Tim, saya hanya punya handphone saja aja. Iya, mulai dari handphone yang satu itu. Yang kedua adalah mulai dari apa yang saya bisa. Apa yang kamu bisa? Saya hanya bisa memperkenalkan orang-orang dan yang lain-lain. Oke? Ya, lakukan aja apa yang bisa. Yang ketiga adalah mulai dari orang di sekitarmu. Kalau kita menikah, minimal kita akan undang mungkin 200 orang. Nah, itu 200 orang itu adalah orang-orang di sekitar kamu. Oh, dari 3 hal ini saya akan aplikasi hidup yang praktis. Nah, saya kenal seorang bapak muda yang mengalami krisis pada saat-saat sekarang. Dia adalah seorang pengusaha, owner WO. Ya, yang cukup besar di kota Bandung. Tapi sehari-hari sekarang kan saudara tahu, semua di-cut dan orderannya dan hari yang ditentukan akhirnya ambiar semua. Nah, apa yang harus dia lakukan pada saat-saat sekarang? Ini adalah salah satu contoh yang saya temukan ketika konseling, ketika pelayanan, begitu banyak terobosan ternyata. Ini salah satunya aja. Apa yang dia lakukan? Dia hanya punya handphone saja. Oke, apa yang dia bisa? Dia punya customer yang sangat banyak sekali. Makanan-makanan yang tahu enak di kota ini, di Jakarta, di Bandung, di Tasik, di Cirebon, di seluruh dunia. Dan dia tahu. Yang ketiga adalah dia itu mulai dari customer-customernya yang mulai menikah, yang dirayanin sama dia orang tuanya. Itu adalah mulai dia online. Dia persiapkan timnya, beberapa orang. Dan hari ini begitu luar biasanya bisnis dia. Makanan-makanan yang dia supply dari luar, itu customer-customer hanya dengan online, hanya dengan WA, hanya dengan IG, ini meledak. Dan menghasilkan uang yang sangat banyak yang hampir bisa menutupin penghasilan dia waktu dia menjadi owner WO. Yes. Jadi Bapak Ibu Saudara, 3 langkah praktis ini saudara tangkap dan saudara praktekkan dalam hidup sehari-hari. Tapi pada akhirnya saya mau tutup firman Tuhan dengan kesimpulan Kejadian 50 ayat yang ke-20. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini. Yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Nah saudaraku, apapun yang terjadi pada saat pandemi ini. Untuk Indonesia, untuk saudara.
semua di dalam kontrol Tuhan. Memang kita tidak mengerti apa yang terjadi hari ini, enggak ngerti. Tapi satu hari kita mengerti, Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Dengan peristiwa ini kita semakin mengandalkan Tuhan. Makin sadar kita itu lemah, nggak ada apa-apa. Dengan hal ini kita semakin karakter kita semakin diproses Tuhan. Supaya jangan sombong. Supaya kita mengasihi sesama manusia. Supaya kita menolong banyak orang. Lewat peristiwa ini kita makin sadar betapa rapuhnya hidup masa depan kita. Kau bukan Tuhan yang pegang dalam hidup ini. Dan pada akhir semua daripada the real normal ini, percayalah, kita akan semakin mengasihi Tuhan dan semakin mengasihi manusia. Dan masa depan yang cerah yang Tuhan sudah firmankan akan terjadi dalam hidup saudara dan saya. Tuhan Yesus memberkati.